Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap komite, dewan juri, serta aktivis gugus gizi sekalian yang berbahagia. Sungguh luar biasa hari ini karena kita telah menyaksikan berbagai penampilan QCC yang dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Toyota Manufacturers Club. Nah, kemudian di samping saya ini adalah satu gugus dari perusahaan PT Innowag Politeknik Indonesia Kerawang Plan yang mana adalah bernama K21 dan ini telah menilaikan tema dan merupakan tema yang pertama. Tadi sekalian dapat kita lihat itu adalah part yang telah dikuisisikan dan flow proses untuk item BM131 yaitu untuk part yang dikuisisikan. Hadirin sekalian pasti sudah penasaran nih seperti apa penampilan dan hasil improvement dari gugus K21. Nah inilah dia gugus K21. Baik, terima kasih. Langsung pada step 1 menentukan tema. Di sini bisa kita lihat kondisi main blow molding berdasarkan QC di SMP. Di sini ternyata kami mengalami masalah di productivity. Productivity bermasalah hadirin sekalian. Dari data productivity di sini dari mesin 18 mengalami masalah yang mana productivity-nya rendah, 9,4 pieces per man hour. Data pun bisa kita lihat dari grafik. Dan untuk tahun ini gugus kami sepakat meningkatkan productivity BM031 tipe 1 LB di mesin 18. Meningkatkan productivity hadirin sekalian. Itu adalah tema yang telah diambil oleh gugus K21. Nah, kemudian tentu kalian punya target yang ingin ditetapkan. Nah, seperti apa targetnya silakan? Terima kasih. Step 2 mendapatkan target. Seperti yang kita lihat di sini, rata-rata pencapaiannya hanya 9,4 pieces per man hour hadirin sekalian. Sedangkan target manajemen sendiri adalah 10,7 Oh, per man hour. 10,7 pieces per man hour. Maka dari itu, Gus kami mempunyai target sebesar 15 pieces per man hour. Hai, 15 pieces per man hour hadirin sekalian. Luar biasa, angkat yang lumayan tinggi menurut saya. Tapi sebentar, apakah gugus kalian yakin bisa mencapai angka tersebut? Dengan sangat yakin, Pak. Karena ini adalah hasil terbaik yang pernah kita capai. Hasil terbaik yang pernah dicapai hadirin sekalian. Luar biasa. Aplaus untuk gugus K21. Nah, tapi sebentar. Ya, Mas Agus mau bertanya nih, bagaimana dengan kondisi yang ada di mesin 18 sebelum adanya pergerakan khusus ini? Luar biasa Mas Agus. Baik, terima kasih Mas Agus. Terima kasih. Di sini dalam set 3 kita menganalisa kondisi yang ada proses BM031 berdasarkan faktor 4M1E, Pak. 4M1E Mas Agus dan sekalian. Di mana faktor mesin yang pertama, analisa kondisi yang ada itu pada saat ball open tidak bisa langsung proses lagi. Ada faktor menunggu material yang sangat lama. Ada waktu tunggu hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, mesin sering terjadi setup karena material tidak semuanya tertutup parting line. Tidak tertutup parting line. Kemudian yang ketiga, proses trimming post lama karena bari parting line tebal, Pak. Bari parting line tebal. Kemudian yang keempat, ada pekerjaan tambahan operator yaitu membolak-balikan recycle karena pendinginan kipas angin yang kurang maksimal. Ada pekerjaan tambahan operator hadirin sekalian. Dan untuk faktor main, material, dan environment tidak ada masalah. Nah, hadirin sekalian itu adalah hasil analisa yang telah dilakukan oleh gugus K21. Nah, ini adalah hasil analisa kondisi ada kami videonya juga, Mas? sebelum QCC, Sebelum Bapak. QCC. Mungkin Bapak bisa lihat, monggo. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan teknis, tapi bisa diulang lagi, Mas Tarma. Nah, ini adalah terlihat jelas sekali ada operator yang sedang menunggu, Pak, karena proses material turun lama dan setelah mall open tidak bisa langsung proses lagi, Pak. Tidak bisa langsung proses lagi. Kemudian itu adalah die score yang kecil sehingga bari parting line tidak tertutup semua. Dan ini adalah stopper mall yang bengkok sehingga bari parting line tebal. Dan ini adalah kipas anginnya cuma satu sehingga tidak maksimal dan mengakibatkan kerjaan tambahan operator membolak-balikan recycle karena keringnya lama. Oke, luar biasa ya. Oke. Hasil video sebelum Ya. perbaikan QCC. Nah, kemudian sebentar itu ikan apa nih? Kok gial-gial seperti itu? Mungkin bisa jelaskan Mas, silakan Mas. Oke, kita masuk step 4 analisa sebab akibat, Pak. Di mana kita menemukan 4 akar masalah. 4 akar masalah hadirin sekalian. Membuat produktivitas BMK1 rendah. Faktor yang pertama, akar masalah yang pertama proses menunggu material lama, Pak. Yang pertama hadirin sekalian. Kedua, dashboard yang ukurannya kecil. Yang kedua hadirin sekalian. Stopper mall bengkok, Pak. Yang ketiga hadirin sekalian. Dan yang keempat, pendinginan kipas angin kurang maksimal. Nah, hadirin sekalian itu adalah 4 akar masalah yang telah ditemukan oleh gugus K21. Nah, kemudian setelah ini pasti kalian punya satu perencanaan. Nah, perencanaan seperti apa yang akan dilakukan untuk penanggulangan nanti seperti apa? Silakan. Bisa Baik, dijelaskan. untuk step 5 di sini rencana penanggulangan kami membuat beberapa rencana. Yang pertama adalah untuk problem pertama proses menunggu material turun. Jadi solusi kami adalah merubah sistem skru yang
awalnya dari injection system menjadi stream akumulator. Yang kedua dari faktor mesin yang kedua yaitu diameter core kecil. Solusi kami mengganti ukuran dice core yang baru, yang lebih besar. Dan yang untuk yang ketiga dari faktor metode, stopper mall sering bengkok. Di sini solusi kami meluruskan stopper. Dan yang keempat untuk pendinginan kipas angin yang kurang maksimal kita tambahkan jumlah kipas angin, Pak. Luar biasa, 4 rencana penanggulangan yang dilakukan Gugus Kadas tuh. Kita doakan mudah-mudahan berhasil dan kita harus melihat implementasi terhadap penanggulangan ini seperti apa. Mas bisa Baik, terima kasih. Saya sangat setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Budi. Di sini kita melakukan penanggulangan sesuai dengan rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh Bapak Budi. Untuk penanggulangan yang pertama yaitu merubah sistem skru dari injektor ke akumulator sistem dengan menambah relay control, Pak. Dengan menambah kontrol di mesin dari sekalian. Dan hasilnya benar-benar oke. Waktu tunggu hilang dan material tidak ada menunggu material lama, Pak. Luar biasa. Kemudian yang kedua, mengganti ukuran dice core dari 50/48 menjadi 70/48 sehingga body parting line tertutup secara keseluruhan. Dan hasilnya bagaimana, Pak? Alhamdulillah oke. Hasilnya oke dari sekalian. Kemudian yang ketiga, memperbaiki stopper mall hanya dengan meluruskan, Pak. Hanya dengan meluruskan. Tetapi untuk kali ini NG, Pak. Oh, hasilnya masih NG dari sekalian. Belum berhasil. Belum berhasil. Kemudian yang terakhir yaitu menambah pendinginan kipas angin dari 1 menjadi 2 unit supaya tidak ada waktu tambahan kerjaan belum berhasil juga ini. Alhamdulillah. Oke hadirin sekalian. Nah, itu adalah 4 penanggulangan yang telah dilakukan Gugus Kadas. Tapi sebentar, tadi saya mendengar ada 1 penanggulangan yang belum berhasil. Nah, ini bagaimana untuk selanjutnya? Oke, sip. Pertanyaan yang sangat bagus. Karena di sini kita masih menemukan 1 penanggulangan yang belum maksimal atau masih NG, maka kita mencoba untuk memutar lagi roda PDCA 2, Pak. Di mana kita menganalisa kenapa stopper mall bengkok lagi, Pak. Ternyata di sini untuk stopper mall itu menggunakan diameter yang kecil 10 mm, Bapak-bapak. Oh, hanya 10 mm. Dan penanggulangan kami mengganti stopper mall yang lebih besar yaitu 14 mm. 14 mm hadirin sekalian. Dan alhamdulillah hasilnya oke ya, luar biasa sekali. Hadirin sekalian, itu adalah PDCA 2 yang telah dilakukan oleh Gugus K21. Nah, ya, selanjutnya bagaimana? Nah, ini adalah hasil video kami setelah video lagi hadirin sekalian. Nah, mungkin Bapak-bapak bisa membandingkan sebelum dan sudah. Monggo. Nah, terlihat jelas sekali di sini proses kontinu, Bapak-bapak. Tidak ada waktu tunggu. Tidak ada langsung bisa proses lagi. Kemudian ini dice core yang sudah diganti menjadi 70/68 dan body parting line bisa tertutup secara keseluruhan. Kemudian ini stopper mall yang sudah diganti tadi, Pak, menjadi 14 mm. 14 mm. Kemudian ini adalah kipas angin yang sudah ditambahkan menjadi 2 unit sehingga maksimal dan menghilangkan kerjaan tambahan operator membolak-balikan recycle karena cepat kering dan bisa langsung diproses lagi. Nah, itu hasil video kami, Pak. Luar biasa, applause untuk Gugus Kadas 1. Nah, ini adalah hasil video setelah adanya perbaikan di sini. Nah, hasil penanggulangan yang luar biasa tentu menghasilkan evaluasi yang luar biasa pula. Nah, seperti apa evaluasinya? Silakan. Tentunya dari secara keseluruhan kita tentunya mengevaluasi hasil improve kami, Pak. Di mana di sini kita membuat grafik perbandingan productivity sebelum dan sesudah QCC. Dari mana target manajemen awal yaitu 10,7 pieces per man-hour dan kami mentargetkan 15 pieces per man-hour. Ternyata hasil kami lebih meningkat menjadi 19,1 pieces per man-hour dari tentunya lebih dari target atau dari target yang ditetapkan oleh Gugus. Pastinya. Tapi bukan cuma itu, Pak. Ada lagi. Kita di sini juga melihat dampaknya terhadap QCD SMP, quality cost dan sebagainya. Di sini kita bisa men-save cost sebesar 19 juta rupiah per bulan hadirin sekalian. Luar biasa. Saya nggak pernah punya uang sebanyak itu hadirin sekalian. Ya, jadi ini adalah hasil yang luar biasa sekali. Nah, kemudian untuk berikutnya untuk mempertahankan atau meningkatkan performa daripada penanggulangan ini untuk bagaimana standarisasi yang telah dibuat oleh Gugus. Baik, untuk step 8 standarisasi dan tindak lanjut di sini kami membuat beberapa standarisasi, Pak. Jadi standarisasi yang pertama kami membuat way setting point setting mesin untuk penggunaan sistem skru. Yang kedua, poin penting untuk ukuran dice core 70/68. Yang ketiga, poin penting untuk ukuran stopper mall 14 mm. Dan yang keempat, untuk poin penting kipas angin yang 4 standarisasi telah dibuat oleh Gugus Kadas. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Silakan. Oke, dan untuk tindak lanjut di sini masih ada problem data productivity per mesin, yang mana masih ada beberapa mesin yang masih rendah produktivitinya, Pak. Jadi sesuai grafik bisa kita lihat. Jadi berdasarkan data di atas,
Maka gugus kami sepakat untuk tahun akan datang meningkatkan produktiviti pada mesin 11. Hadirin sekalian, demikianlah seluruh presentasi yang dilakukan oleh gugus K21. Masukan, kritik, saran dan sebagainya tentu membuat gugus ini menjadi lebih baik lagi di tahun berikutnya. Kurang lebih mohon maaf, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.